Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Witasari dari kelas 8 Bravo, kelompok satu besar. Nah, saya di sini akan mempresentasikan mengenai rangkuman yang telah kami gabungkan dalam satu PPT. Nah, di dalam PPT ini terdapat ada empat kelompok, yaitu ada A1, A2, B1, dan B2. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai electrical kabel. Nah, kabel atau kabel listrik, di dalam kabel listrik itu ada pengukur kawat standarnya itu ada Inggris, Amerika, dan metrik. Nah, jenis kawat dan spesifikasinya itu ada kawat kapat, ada kawat aluminium dan kawat tembaga dan kawat teflon. Nah, ada swagging dan jenis fitting. Di swagging dan jenis fitting itu ada butt weld fitting dan forget fitting. Nah, selanjutnya itu yang pertama itu yaitu ada pengukur kawat standar, yaitu pengukur kawat standar Inggris yang dikenal sebagai standard wire gauge atau SWG atau imperial wire gauge. Nah, SWG ini digunakan untuk mengukur ketebalan atau diameter kawat. Dia banyak digunakan di Inggris serta beberapa negara yang mengikuti standar pengukur imperial. Nah, di sini ada ukuran-ukuran dari SWG. SWG diameternya 12,700 mm dan diameter incinya yaitu ada 0,5000 inci. Nah, selanjutnya itu uh, ada AWG. Nah, kalau AWG ini American Wire Gauge, yaitu sistem pengukuran standar yang digunakan untuk menentukan ukuran kawat listrik. Dia semakin kecil angka AWG-nya, semakin besar diameter kawatnya. Nah, rumus dasar untuk menghitung diameter kawat dalam AWG itu ada DN sama dengan 0,005 kali 92 pangkat 96 kurang N per 3,9 inci. Nah, Nah, penjelasannya itu untuk setiap kenaikan satu angka AWG, diameter kawat menurun sekitar 10,10,6%. Nah, semakin besar diameter, semakin rendah hambatan listrik dan sebaliknya. Nah, kalau American Wire Gauge ini juga, dia sistem standar digunakan terutama di Amerika Utara untuk menentukan ukuran kawat. Sistem ini bekerja dengan aturan bahwa semakin besar nomor gauge, semakin kecil diameter kawat. Nah, selanjutnya itu ada standar wire gauge atau SWG. Ini berbeda dari sistem SWG yang digunakan di Amerika. Nah, SWG ini lebih umum digunakan di Inggris dan beberapa negara lain. Pada pengukur kawat metrik, ukuran dinyatakan dalam diameter langsung menggunakan satuan milimeter. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis dari kawat, yaitu ada kawat teflon. Kawat teflon ini digunakan sebagai bahan isolasi karena tahan suhu tinggi dan tahan bahan kimia. Contohnya itu MIL W22759 yang umum digunakan pada kabel pesawat. Nah, ada yang kedua itu ada kawat kapat, kawat kapton. Kawat kapton ini adalah bahan isolasi lain yang tahan panas dan ringan. Jadi biasanya digunakan untuk kabel yang memerlukan ketahanan panas yang lebih tinggi daripada teflon. Nah, selanjutnya itu ada kawat aluminium. Kawat aluminium ini digunakan sebagai alternatif untuk tembaga karena lebih ringan, tapi dengan daya hantar listrik yang baik. Terus selanjutnya itu ada kawat tembaga. Kawat tembaga ini digunakan karena kombinasi ketahanan korosi, kemampuan mengantar listrik yang baik, serta kekuatan mekanik. Nah, selanjutnya itu ada spesifikasi kawat pesawat terbang, yaitu kawat yang digunakan dalam industri penerbangan harus memenuhi standar dan spesifikasi yang ketat. Nah, contohnya itu seperti yang pertama ada MIL W22759. Nih, kawat ini dia memiliki inti tembaga yang dilapisi perak, lalu nikel menggunakan teflon sebagai bahan isolasi. Nah, karakteristiknya adalah tahan terhadap suhu tinggi hingga 260 derajat Celcius. Nah, selanjutnya itu ada MIL W16878. Kawat ini nih digunakan dalam aplikasi dengan tegangan rendah. Dia biasanya dilapisi dengan bahan fluoropolimer untuk daya tahan tinggi terhadap panas. Nah, selanjutnya ini ada AS2275916 digunakan untuk aplikasi penerbangan di mana diperlukan kabel ringan dengan kemampuan pengantar listrik yang tinggi.
Nah, selanjutnya itu ada EN 2267. Ini standar Eropa untuk kabel pesawat. Mengatur tentang ukuran, bahan, ketahanan kabel terhadap lingkungan ekstrim yang mungkin dihadapi selama penerbangan. Nah, selanjutnya itu ada fitting pipa. Nah, fitting pipa ini merupakan komponen penting digunakan untuk menghubungkan, mengarahkan, dan mengubah arah aliran fluida di dalam sistem pipa. Ada berbagai jenis fitting pipa yang tersedia, namun yang pada kita bahas kali ini berfokus pada fitting pipa yang umum digunakan, yakni both well fitting dan forget fitting. Nah, selanjutnya ini ada isi dari turbulence, tension device, pulleys, cable system, komponen, inspection, testing of flying control. Nah, yang pertama itu ada turbucal. Ini digunakan dalam konstruksi pesawat terbang, terutama pada saat awal pengembangan pesawat. Pesawat bersayap ganda itu adalah salah satu contoh penggunaan turbulence untuk menyesuaikan ketegangan pada kabel struktural yang menopang sayapnya. Nah, selanjutnya itu ada tensiometer. Nah, tensiometer ini alat digunakan untuk memeriksa ketegangan kabel pesawat. Biasanya digunakan pada perlengkapan pesawat, terbang, dan pabrik tekstil. Nah, tensiometer ini menggunakan pengukur gaya untuk bereaksi terhadap kabel dan menampilkan hasil pada skala dial. Nah, dial tersebut seringkali hanya berupa skala linier bernomor 0 hingga 100. Nah, selanjutnya itu ada pulleys atau katrol pesawat. Nah, katrol pesawat ini hampir selalu terbuat dari fenolik, tetapi juga katrol aluminium dan katrol plastik. Nah, katrol itu adalah roda pada poros atau poros yang dirancang untuk mendukung gerakan dan mengubah arah kabel atau sabu. Nah, selanjutnya itu ada kabel sistem komponen. Nah, kabel sistem kabel atau komponen-komponen kabel di pesawat terdiri dari untayan kawat yang dililitkan di sekitar inti pusat. Nah, kabel pesawat tuh memiliki ukuran yang berbeda-beda, misalnya 7 kali 19. Artinya itu terdiri dari 7 untayan dengan 19 kabel di setiap untayannya. Nah, selanjutnya itu ada inspeksi dan pengujian kabel kendali terbang. Nah, yang pertama itu ada inspeksi. Secara visual, periksa kabel adalah terdapat kekusutan, korosi, dan keausan pada kabel kontrol. Nah, yang kedua itu ada menggerakkan kain kautan dengan lembut di sekitar kabel untuk mencari tempat-tempat yang membuat kain tersangkut. Nah, yang ketiga itu ada melepaskan kabel dari pesawat lalu menekuknya secara manual dan lihat apakah terdapat keretakan pada kabel. Nah, selanjutnya itu ada kabel and wire used in aircraft. Nah, di kabel and wire content itu ada electrical connector dan electrical kabel. Nah, yang pertama kita menjelaskan mengenai electrical connector. Nah, identifikasinya yaitu konektor listrik adalah perangkat elektromekanis yang digunakan untuk membuat sambungan listrik antara bagian-bagian dari satu rangkaian listrik atau antara rangkaian listrik yang berbeda sehingga menggabungkan menjadi suatu rangkaian yang lebih besar. Nah, konektor dan selanjutnya itu ada kode. Kode dari konektor listrik itu dia huruf dan angka kode ditandai pada cincin atau cangkang kopling untuk mengidentifikasi konektor. Kode ini memberikan semua informasi yang diperlukan untuk mendapatkan penggantian tepat untuk komponen yang rusak atau cacat. Nah, contohnya itu seperti yang digambar ini. Nah, cincin yang dimaksud itu yang di luar ini ya. Nah, terus kode-kode ini ada standar, ada tipenya, ada kelasnya, ada ukurannya, ada konten regiment number-nya, ada konten style-nya, dan rotation-nya. Nah, selanjutnya itu ada bentuk. Bentuk dari konektor listrik itu berbentuk lingkaran seperti mil DTL 38999. Nah, terus ada locking pins. Locking pins ini pin pengkuncinya. Ini banyak konektor dilengkapi dengan mekanisme pengunci seperti kunci bayonet atau sambungan berulir untuk memastikan sambungan aman. Nah, dan selanjutnya itu ada removal atau pelepasan. Untuk melepaskan konektor yang dengan aman, penting untuk melepaskan mekanisme penguncinya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu ada
Insertion. Insertion ini penyisipan. Yang selanjutnya itu ada cramping and soldering. Nah, cramping and soldering ini terdapat ada satu sistem avionik, sistem daya, lampau dan sistem penerangan, sistem hidrolik dan pneumatik, sistem komunikasi, sistem instrumentasi, penerapan airframe, maintenance dan perawatan, konektor untuk uh, ground support equipment. Nah, selanjutnya itu ada di electrical kabel. Nah, di electrical kabel ini yang pertama itu terdapat kabel tegangan tinggi. Nah, kabel tegangan tinggi ini biasanya menghubungkan generator atau alternator dengan komponen-komponen listrik yang memerlukan tegangan tinggi dan dari bahan yang kuat dan tahan terhadap korosi. Nah, yang kedua itu ada kabel tegangan rendah. Nah, kalau kabel tegangan rendah ini digunakan untuk mengalirkan energi listrik dengan tegangan rendah. Misalnya dari baterai ke komponen-komponen listrik yang memerlukan tegangan rendah seperti sistem komunikasi atau sistem navigasi. Nah, selanjutnya itu ada kabel kontrol. Nah, kalau kabel kontrol ini, kabel digunakan untuk mengirim sinyal-sinyal kontrol dari satu komponen listrik ke komponen listrik lainnya. Nah, selanjutnya itu ada kabel sinyal. Nah, kalau kabel sinyal ini digunakan untuk mengalirkan sinyal-sinyal analog atau digital dari satu komponen listrik ke komponen lainnya. Nah, kabel sinyal ini harus terbuat dari bahan-bahan yang memiliki impedansi rendah seperti tembaga atau serat optik agar sinyal dapat dikirim dengan kejernihan dan akuras yang diperlukan. Nah, ada gauge and size ini pengukur dan ukurannya. Nah, kalau ukuran kabel pada pesawat terbang itu diukur dengan American Wire Gauge (AWG). Nah, AWG ini ukuran yang menunjukkan karakteristik listrik dan non listrik kabel. Nah, ukuran kabel yang sering digunakan itu ada 20 AWG dan 22 AWG. Nah, di 20 AWG ini, dia kabel tipis, cocok untuk aplikasi arus rendah seperti circuit control. Nah, selanjutnya itu ada insulation atau isolasi. Isolasi kabel pada pesawat berfungsi untuk melindungi kabel dan memastikan sistem interkoneksi kabel listrik. Nah, bahan isolasi kabel pesawat itu ada karet, polivinil klorida, poliamida, gel silika, dan lain-lainnya. Nah, terus ada property application. Nah, property application itu ada performa kebakaran. Nah, kabel pesawat modern dirancang untuk meminimalkan bahaya kebakaran. Insulasi komposit seperti XL ETFE menunjukkan sistem tahan api yang sangat baik. Nah, terus ada daya tahan mekanik dan ketahanan abrasi. Ini penting untuk menahan getaran dan beban lentur yang dialami selama manuver penerbangan. Nah, selanjutnya ada temperature range. Nah, temperature range ini mengukur suhu di pesawat. Ini digunakan termokopel logam dasar yang memiliki rentan suhu 200 derajat Celcius hingga plus 1200 derajat Celcius. Nah, termokopel ini dapat digunakan untuk mengukur suhu udara luar, komponen mesin, dan gas buang. Nah, itu ada numbering and identification. Untuk memastikan keselamatan dan pemeliharaan yang efisien, perkabelan pesawat mengikuti konvensi penamaan dan penandaan standar. Nah, pengkodean warna tertentu menunjukkan fungsi seperti merah untuk polaritas positif dan biru untuk polaritas negatif. Nah, peraturan pelabelan persyaratan pelabelan ketat yang diuraikan dalam advisory AC 25 hingga 26 memastikan kemudahan identifikasi kawat dan kabel selama aktivitas pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan. Nah, selanjutnya itu ada kabel and wire content. Nah, di sini ada coaxial kabel and wire. Nah, ini ada coaxial kabel. Nah, bisa kita lihat gambar coaxial kabel ini seperti ini. Coaxial kabel ini adalah BNC atau Bayonet Nor Connector atau coax. Sebuah kabel listrik dengan konduktor, tembaga dan pelindung isolator pada sekitarnya. Nah, terus ada implementation, ada pusat kendali, ini radio, dan ini navigasi. Nah, terus ada high and low tension cables.
Nah, ini tegangan tinggi dan rendah kabel gitu. Yang pertama itu ada tegangan tinggi. Nah, ini dirancang untuk mentransmisikan sinyal dengan tegangan lebih dari 1000 volt. Biasanya digunakan dalam aplikasi seperti pemancaran radio, radar, atau sistem komunikasi jarak jauh. Nah, terus di sini ada tegangan rendah. Nah, tegangan rendah ini digunakan untuk aplikasi dengan tegangan lebih rendah seperti sistem audio atau video. Nah, selanjutnya itu ada eh, nah, bagaimana cara membedakan kabel koaksial tegangan rendah dan tinggi untuk memelihara terjadi kesalahan pemasangan kabel untuk keamanan. Nah, eh, kesalahan pemasangan kabel koaksial antara tegangan tinggi dan rendah dapat berakibatkan fatal pada instrumen maupun keselamatan pekerja. Jadi harus diperhatikan dengan baik. Nah, di sini ada koaksial kabel dan safety. Nah, safety yaitu jaga jarak aman, menggunakan APD, cek secara berkala, pastikan memakai konektor khusus dan sesuai, isolator sesuai dan aman, pastikan seklar off. Nah, jangan sekali-sekali menekuk atau menjatuhkan apapun, menginjak, membengkokkan secara tajam, melilitkan lebih kencang dari radius tekukan yang diizinkan. Menarik kabel koaksial kecuali dalam garis lurus, serta menggunakan kabel koaksial sebagai pegangan berstandar padanya atau menggantung sesuatu di atasnya. Nah, di sini ada crimping. Nah, kita masuk ke tools ya. Tools ini material-material yang ada di material-material yang digunakan untuk kabel. Yang pertama itu ada crimping. Nah, crimping ini menciptakan sambungan konduktif listrik yang aman, andal, dan tahan lama antara kawat, kabel, dan komponen pesawat lainnya. Alat ini digunakan untuk menyambung dua potong logam atau bahan lain dengan cara merusak salah satu atau keduanya. Nah, yang kedua itu ada terminal ends. Terminal ends ini ujung terminal. Pesawat mengacu pada komponen yang menghubungkan kabel listrik ke berbagai perangkat atau sistem di dalam pesawat. Ini berfungsi untuk menyambungkan kabel komponen seperti seklar, pemutusan arus, dan perangkat listrik lainnya. Nah, selanjutnya itu ada splices. Dalam penerbangan, splice ini digunakan untuk menghubungkan kabel di sistem elektrik pesawat, memastikan integritas sambungan. Nah, selanjutnya itu ada millivolt drop test. Nah, millivolt drop test ini digunakan untuk mengukur penurunan tegangan. Nah, tegangan pada kabel atau sistem kelistrikannya, termasuk pada pesawat terbang. Uji ini penting untuk memastikan bahwa kabel dan konektor dalam kondisi baik dapat menangani arus listrik tanpa kehilangan energi yang berlebihan. Nah, selanjutnya itu ada uh, go gas. Nah, pengukur ini menentukan apakah suatu komponen sesuai dengan spesifikasi, penting untuk memastikan pengukuran tepat dalam proses produksi yang melibatkan komponen listrik. Nah, selanjutnya itu ada wire grip. Nah, wire grip ini alat yang digunakan untuk membantu mengangkat, menarik, atau mengamankan kabel atau kawat, terutama dalam instalasi listrik dan komunikasi. Alat ini biasanya terbuat dari bahan yang kuat dan dirancang untuk memberikan cangkem cangkreman yang baik pada kabel. Nah, yang selanjutnya itu ada color codes atau kode warna. Nah, sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi fungsi tujuan dari berbagai jenis kabel dalam instalasi listrik. Kode ini memudahkan teknisi dan sistem installer dalam mengenali kabel dengan cepat sehingga dapat mencegah kesalahan saat pemasangan atau perbaikan. Nah, bisa dilihat di sini tabel warna yang ada pada color kode yang ada dalam kabel. Nah, itu ada black, black itu 0, brown 1, red 2, oranye 3, yellow 4, green 5, blue 6, violet 7, gray 8, white 9. Nah, contohnya itu baca itu seperti ini. Misalnya ada kabel dengan nomor M2275934 strip 22
strip 948. Nah, jadi di sini nih yang kita gunakan yaitu mil W 227594. Nah, bahwa dua-dua di sini yaitu size-nya 22, terus white yang white itu bernomor 9 dan yang yellow itu warna 4 dan yang gray itu yang berwarna 8. Nah, seperti itu cara melihat tabel warnanya. Nah, di sini tools itu ada crime insulation, diempol, dan codes testing tools. Ini pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa konektor yang di crime sesuai dengan standar dan spesifikasi yang diperlukan. Nah, ada insulation grip. Nah, alat ini digunakan untuk menarik atau memegang kabel dengan isolasi, biasanya dalam konteks instalasi atau pemilihan kabel listrik. Nah, terus ada diamond grip. Nah, diamond grip ini jenis alat yang penggenggam kabel yang dirancang untuk khusus untuk menangani kabel dengan ukuran besar atau berat. Disebut dengan diamond karena bentuk jaringnya mirip dengan pola berlian, memberikan cangkreman yang kuat dan stabil pada kabel. Nah, sudah berakhir penjelasan dari saya mengenai electrical dari PPT ini. Mohon maaf jika ada kurang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.